Masya Allah, kembali lagi bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Dan tadi kita sudah lihat cuplikan, ya Allah, wanita ini luar biasa ya. Wanita ini makhluk yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Martabatnya dinaikkan setinggi-tingginya. Jadi tema kita pas banget ini. Wahai wanita, jaga martabatmu. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Akhina Ali, kaifa haluka? Khair, alhamdulillah. Sehat semua Ali dan semua pemirsa dimanapun berada. Semoga senantiasa diberi sehat walafiat, selamat dari pandemi Covid. Dan insya Allah Amin. selalu bersyukur dengan menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Kiai, mohon ilmunya ini mengenai bagaimana wanita harus menjaga martabatnya sehingga sudah dimuliakan jangan sampai diturunkan. Silakan Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqina wal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa iNews dimanapun berada, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih berada dalam suasana pandemi. Tetapi rahmat dan nikmat Allah masih begitu besar sehingga kita masih sehat walafiat. Mari kita syukuri dengan senantiasa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, siang ini kita bersama-sama untuk mengkaji salah satu nikmat agung dari Allah berupa wanita. Nikmat agung itu adalah nikmat yang menyempurnakan keindahan dunia dan akhirat. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan wanita, baik saat hidup di dunia maupun wanita yang menjadi kesempurnaan keabadian surga. Hurul Ain, bidadari. Nah, kalau bidadari kan tidak mungkin cowok. Maka surga saja, akhirat saja itu menggambarkan kesempurnaannya dengan bidadari yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu wahai para wanita dimanapun berada, wahai para istri-istri tercinta, wahai para perempuan, jaga kehormatanmu. Karena kehormatan itulah yang akan memastikan engkau mulia di dunia sampai mulia di akhirat, atau engkau hina di dunia dan terlaknat di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, Islam telah mengangkat derajat wanita dari posisi paling hina, paling rendah, terutama di masa jahiliyah menjadi posisi yang paling agung. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Namanya perhiasan Ali tentu sangat enak dan nikmat dipandang. Orang kalau berhias kerasa apa enggak? Enggak kerasa. Karena apa? Ketika berhias pun enggak kerasa, apalagi saat selesai berhias. Dinikmati oleh semua orang. Bangga dan puas rasanya. Tetapi Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya perhiasan dari dunia ini bukan emas dan perak. Bukan harta benda yang berlimpah. Tetapi apa sebaik-baiknya perhiasan itu? Al-mar'atus salihah. Perempuan-perempuan yang soleh. Nah, kita akan mengkaji apa ciri-ciri perempuan yang soleh itu. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ciri-ciri perempuan yang soleh adalah ketika engkau melihatnya, engkau akan dibuat senang dan bahagia. Ini konteksnya adalah suami istri. Bukan orang lain. Kalau orang lain nanti kalau bukan mahram ini tentu berdosa kalau kita melihat dari orang-orang yang haram untuk kita lihat. Tapi kalau sudah menikah, idza tasurruha, kalau kamu melihat dia nazirin, ai idza nazartuha tasurruha. Kalau kamu merasa senang melihat perempuan itu tandanya perempuan itu telah membuktikan sebagai ciri-ciri perempuan yang salehah. Perempuan itu siapa? Tentu istri-istri kita.
Oleh karena itu para istri dimanapun berada, para perempuan dimanapun berada, tugas utama kalian semua adalah memastikan suami-suami kalian bahagia. Karena di hadis yang lain Rasulullah mengatakan barang siapa seorang perempuan yang sudah menikah lalu dia menjaga kewajibannya kepada Allah. Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, zakatnya dijaga. Lalu kemudian dia menjaga amanah dari suaminya. Dititipin anak dijaga dengan baik, dididik dengan baik. Dititipin harta suaminya dijaga dengan baik. Ditasarrufkan, dibelanjakan dengan baik. Lalu kemudian yang terakhir ketika suaminya memerintahkan sesuatu dia taat. Kalau mau keluar rumah dia izin. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau ada perempuan yang demikian, lalu dia meninggal dunia, suaminya ridho, wa zawjuha radin, maka fadkhulul bab, fadkhulul jannata min ayyi babin sa'at. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Kata Rasulullah SAW menjelaskan betapa mulianya perempuan yang menjalankan kewajibannya kepada Allah dan mentaati suaminya. Itulah beberapa ciri-ciri dari almar'atus salihah. Maka sangat mudah sebenarnya bagi perempuan untuk menjadi ahlul jannah Ali. Untuk menjadi penduduk surga perempuan itu lebih enak daripada laki-laki. Kalau kita laki-laki harus banyak berjuang. Mulai dari jihad fisabilillah. Harus bertanggung jawab kepada keluarga. Tetapi bagi perempuan asal menjaga kewajibannya kepada Allah dan mentaati suaminya, selesai. Pintu surga sudah di depan mata. Bahkan Allah memuliakan perempuan dengan pahala yang berlimpah melalui kehamilan. Tentu hamil setelah proses pernikahan. Ya, kalau sebelum menikah hamil naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena sejak dia proses hamil yang pertama, rasa berat, rasa susah ketika hamil itu bernilai pahala yang luar biasa. Sampai dia melahirkan, ketika proses wiladah, proses melahirkan, orang itu dinilai sedang berjihad di jalan Allah. Kalau kemudian mati ketika melahirkan, insya Allah di mata Allah kematiannya bernilai syahid. Kalau masih hidup, ada kesempatan besar untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah merawat anak-anaknya. Barang siapa yang punya anak 1, 2, 3 dan dirawat dengan baik, diajari Al-Quran, dikenalkan Allah, diceritakan sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah, lalu anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, solehah, surga telah menantinya. Maka dalam satu riwayat disebutkan al-jannah, surga itu tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada surga di bawah telapak kaki bapak. Kenapa? Inilah kemuliaan perempuan. Maka jangan kau nodai kehormatan dan kemuliaan perempuan itu. Sebab kemuliaan yang kau nodai sejatinya adalah kufur atas nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci yang pertama yang harus diingat. Kalau engkau yang sudah ditakdirkan menjadi perempuan lalu kau nodai dengan kemaksiatan, kau nodai dengan kehinaan. Dengan apa kemaksiatan dan kehinaan itu? Dengan menentang perintah-perintah Allah. Allah perintah perempuan, wahai para perempuan dimanapun berada, berjilbablah kamu, tutup auratmu. Tapi kau tidak kerjakan, kau sedang menodai kehormatanmu sendiri. Engkau yang diperintahkan oleh Allah menjaga farji, menjaga kehormatanmu, lalu kau umbar, kau berzina di mana-mana, naudzubillahi min dzalik, maka sesungguhnya kau telah mendegradasi kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kau berhias yang membuat mesum sebagaimana perbuatan berhiasnya orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu hati-hati. Berhias memang ciri khas, memang tradisi, dan memang kebutuhan perempuan. Tetapi berhias bagi perempuan itu harus tahu makna dan tujuannya. Jangan berhias untuk menggoda suami orang lain. Berhiaslah untuk membanggakan dan memuliakan suamimu sehingga suamimu menjadi senang dan bahagia lalu datang keridhoannya kepada dirimu. Insya Allah surga. Yang kedua, perempuan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Orang kaya sekaya apapun, kalau dia tidak punya istri, tentu dia tidak akan bisa menyempurnakan kenikmatannya. Betul apa Anda Ali? Stres dia. Begitu juga salah satu maqasidus syariah, salah satu pesan
dari Al-Quran. Kenapa di surga selain kenikmatan-kenikmatan yang lain ada buah-buahan, ada istana. Kok masih ada janji hurul ain, bidadari? Karena bagi laki-laki yang masuk surga, kebutuhan yang salah satu diperlukan di sana adalah kebutuhan teman hidup, teman sejati. Dan siapa hurul ain terbaik dari kalian? Wahai para penduduk surga, insya Allah para lelaki nanti akan mencari hurul ain terbaik. Bidadari terbaik adalah istri-istrinya yang salihah, yang sejak di dunia sudah menemaninya. Maka dia akan menjadi ratu-ratu bidadari di jannah nanti, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah tahu bahwa perempuan ini adalah anugerah besar. Dan anugerah besar itu berupa perempuan yang soleh. Pastikan diri kita menjadi perempuan-perempuan yang salehah. Perempuan-perempuan yang selalu menjaga kehormatannya dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mentaati para suaminya. Bagi yang belum menikah, pastikan jaga kemaksiatan, tutup aurat, jangan diumbar aurat itu sehingga menjadikan kau tidak bermakna dan tidak berharga lagi di hadapan makhluk Allah. Sebab ketika Allah memerintahkan menutup aurat, sejatinya Allah ingin memberi pesan, jaga kehormatanmu, bungkus kehormatanmu, karena dengan kau jaga dan kau bungkus kehormatanmu, engkau akan senantiasa mulia. Mulia di hadapan makhluk Allah, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih guruku akan ilmunya, Masya Allah ya. Dan semoga wanita-wanita tetap berada di tempat kemuliaannya, Masya Allah. Dan sesaat lagi kita akan menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk ke dalam media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير بما يصنعون صدق الله